Dan yang perlu dicatat adalah bahwa pasar cryptocurrency memiliki nilai lebih dari 1,84 triliun dolar teman-teman. Ini kalau dirupiahkan nilainya 14.000 triliun rupiah teman-teman. Itu nilai pasar cryptocurrency yang ada di pasar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency dan lain-lain ya. Untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis. Oke ya teman-teman, di sini saya disclaimer on dulu bahwasanya saya bukan merupakan suatu ahli atau suatu yang expert di dalam bidang cryptocurrency ya. Saya hanya belajar dan terus belajar dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan sistem yang ada di dalam dunia ini. Jadi saya harus ikut terjun atau harus ikut mempelajarinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan suatu informasi atau ketinggalan rule map yang ada di dalam dunia ini ya teman-teman. Jadi saya juga sama-sama belajar ya teman-teman. Di sini saya ingin sedikit lagi atau ingin sedikit membahas lagi mengenai Pi Network ya pada rekan-rekan semuanya ya, sebagai bentuk atau sebagai konten yang menyambung daripada konten yang lain saya ya teman-teman. Jadi konten saya usahakan selalu bersambung dan selalu memiliki hubungan satu dengan yang lain ya. Jadi memiliki satu kesamaan atau memiliki benang merah teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke ya teman-teman, di sini saya ingin membahas mengenai Pi Network. Apa itu yang akan saya bahas, simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya ingin sedikit memberikan suatu gambaran mengenai cryptocurrency itu sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memahami dan mengetahuinya agar teman-teman bisa mendapatkan suatu ya informasi lah dan edukasi, kurang lebih seperti itu. Yang mana pada 2008 di sini ada sosok yang bernama Satoshi Nakamoto ya, yang sudah telah meluncurkan sistem Bitcoin ya teman-teman, yang mana pada saat itu banyak sekali orang yang tidak percaya dan meremehkan, bahkan membuli secara habis-habisan ya teman-teman terhadap Bitcoin ini. Dan suatu hari berani percaya bahwa transaksi dapat dilakukan peer-to-peer dengan cara yang aman tanpa perantara dan memungkinkan seseorang untuk memiliki kekuasaan penuh atas keuangan mereka. Dan Bitcoin lahir tahun 2008 ya, dan banyak yang mengatakan scam, penipuan dan yang lain-lain lah. Ataukah Bitcoin bisa diuangkan dan dicairkan atau bisa digunakan untuk transaksi ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan mengenai Bitcoin pada masa itu ya teman-teman. Dan Bitcoin sudah menjawab per hari ini, per detik ini, Bitcoin masih menjadi salah satu koin yang paling mahal di dunia dan merupakan induk daripada cryptocurrency itu sendiri ya. Dan juga di sini ada sosok yang bernama Vitalik Buterin teman-teman. Di sini adalah sosok yang mendirikan Ethereum ya. Dan di sini Vitalik Buterin, walaupun Bitcoin sudah besar, Vitalik Buterin ini juga memiliki ide konsep untuk mendirikan suatu blockchain ya, atau suatu cryptocurrency yang bernama Ethereum itu sendiri ya teman-teman. Yang mana beliau ini berhasil menciptakan suatu sistem blockchain yang melebihi blockchain Bitcoin ya. Jadi beliau bisa melihat kekurangan daripada Bitcoin dan beliau sempurnakan, maka terciptalah suatu kripto yang bernama Ethereum itu sendiri. Yang mana dinilai pada dirinya melakukan pertukaran saja tidak cukup untuk reformasi moneter baru ini. Dan untuk keamanan dan kecepatan pertukaran peer-to-peer, ia menambahkan kontrak pintar sehingga mata uang digital dapat digunakan dalam pertukaran paling penting dalam hidup kita. Inilah yang menciptakan kontrak pintar atau smart kontrak itu ya teman-teman. Saya membeli tanah, mobil, rumah, saham, dan obligasi di perusahaan tanda tangan perjanjian antar negara. Dan pada tahun 2015 Ethereum telah lahir ya. Dan di sini yang mempeloporinya adalah Vitalik Buterin ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui semuanya. Dan pada 2015 muncul lagi pernyataan-pernyataan bahwa Ethereum adalah scam, Ethereum penipuan, Ethereum apakah bisa dicairkan, apakah memiliki harga dan lain-lain ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan konyol yang muncul pada saat itu juga pada tahun 2015. Artinya pada saat lahir banyak sekali yang membuli dan tidak percaya teman-teman, itu sangatlah wajar. Dan selanjutnya adalah Tuan Nicholas Kokalis ya teman-teman.
Ini yang ketiga, yang mana beliau ini belajar dari dua kasus besar ini teman-teman. Beliau belajar dari Bitcoin dan Ethereum. Beliau mengamati apa kekurangan-kekurangan di blockchain Bitcoin dan apa kekurangan yang ada di dalam blockchain Ethereum itu sendiri ya. Walaupun secara akademis, Nicholas Kokalis ini merupakan salah satu pendiri daripada Bitcoin dan juga gurunya Tuan Vitalik Buterin ya, atau gurunya penemu Ethereum teman-teman. Jadi Nicholas Kokalis ini bukan orang sembarangan. Ini yang perlu teman-teman garis bawah ya. Yang mana lagi-lagi Pi Network ini dibully habis-habisan teman-teman. Ada yang bilang ini scam, penipuan, tidak jalan, proyek gagal dan lain-lainnya. Ada yang bilang halu-halu, satu koin Pi $200, $300 halu ya. Itu sesuatu yang sangat wajar sekali di dalam dunia cryptocurrency atau dalam dunia bisnis ya, karena perkembangannya itu memang sangat cepat dan kita masih memang belum tahu sebelum dia itu tumbuh teman-teman. Jadi nanti kalau setelah tumbuh baru terlihat, dan sampai saat ini kan masih dalam proses seperti gunung es ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi yang di dalam itu nancapnya sangat dalam dan yang di atasnya itu yang terlihat sangat sedikit sekali teman-teman. Dan nanti kalau tersingkap semuanya maka terlihatlah besarnya daripada Pi Network itu sendiri ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini keterangannya ya teman-teman. Jadi Nicholas Kokalis ini belajar dari dua kasus besar ini yang dialami oleh Bitcoin dan Ethereum ya, dan menemukan bahwa mata uang ini telah mengubah dunia keuangan tetapi masih tidak menyelesaikan masalah utama yang telah diketahui manusia sejak awal waktu, seperti distribusi kekayaan yang tidak merata dalam jarak dekat. Dalam hal penggunaan mata uang ini dalam kebutuhan sehari-hari, kita tidak peduli seberapa kecil aksesibilitas untuk semua kelas masyarakat dan lain-lain. Dan meluncurkan proyek Pi pada Maret 2019 ya, atau saat ini sudah berumur 3 tahun, sehingga entry di blockchain utama telah diluncurkan pada akhir tahun 2021 ya, dan orang masih mengatakan scam, tapi akan disusul dengan pembuktian secara nyata ya teman-teman. Dan di sini memang selalu dikatakan scam itu ya, itu sepertinya sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Itu tidak menjadi suatu masalah ya teman-teman. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa pasar cryptocurrency memiliki nilai lebih dari 1,84 triliun dolar teman-teman. Ini kalau dirupiahkan nilainya 14.000 triliun rupiah teman-teman. Itu nilai pasar cryptocurrency yang ada di pasar ya teman-teman, yang harus perlu teman-teman catat, bahwa cryptocurrency ini memiliki market cap yang sangat luar biasa besar sekali teman-teman. Bahwa dua mata uang utama yang memegang pasar juga ditambang pada awalnya itu juga gratis seperti Pi, tapi dengan cara yang berbeda. Dan bahwa nilai pasar mereka juga bergantung pada revolusi yang dibawa oleh masing-masing mereka. Ada lebih dari 18.000 cryptocurrency saat ini ya, dengan total sekitar 100 juta pengguna di seluruh dunia. Tapi proyek Pi yang belum diluncurkan, kita berbicara tentang sekitar 30 juta pengguna aktif atau komunitas Pi yang lebih dari 15 juta dompet terbuka sampai saat ini ya teman-teman. Artinya Pi Network ini ikut hadir di dalam komunitas cryptocurrency seluruh dunia ya. Jadi Pi Network ini juga hadir sebagai jembatan atau penengah untuk membatasi antara kekuatan Bitcoin dan Ethereum ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena memang Bitcoin dan Ethereum nilainya sudah sangat tinggi sekali dan tidak mungkin dijangkau oleh kelas bawah atau masyarakat bawah. Dan di sini Pi Network hadir untuk masyarakat kelas bawah teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang merasa minder, tidak punya, tidak bisa, tidak mampu, jangan minder, jangan stres. Di sini Pi Network memberikan solusinya ya.